Halo Bung. Halo Bung Oke, apa kabar? Iya Bung Oto, kita ketemu lagi di sini nih. Ya, Ya, selalu kita sebelum memulai topik yang akan kita bahas, kita selalu mengingatkan untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan siapkan senjata hand sanitizer, jangan lupa. Selalu siap. Dan Bung Oto ingin mengucapkan juga Selamat Natal dan Selamat Tahun Natal, Baru Merry Christmas, Merry Happy New Christmas Year buat teman-teman semua yang merayakan, dan Selamat Tahun Baru tahun 2021 ya. Semoga 2021 lebih Ya. baik. Iya. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin membahas apa nih, Bung Oto? Kita kan sering kali pakai aplikasi jual beli motor premium Betul. yang namanya Autosmart. Di Autosmart, kamu bisa jual beli motor baru atau bekas tanpa ribet. Tenang, di Autosmart tersedia ribuan produk yang pastinya berkualitas dan bergaransi. Nah, Betul. selain itu sudah kita sangat terbantu, Iya. kita tetap perlu mengetahui paling nggak basic-basic tips untuk membeli motor second. Jadi yang perlu diperhatikan tuh poin-poinnya apa aja. Betul, karena membeli online dengan kita lihat langsung itu pasti ada bedanya ya. Ada bedanya. Kita harus mengetahui beberapa tips nih. Ya. Apa-apa yang harus kita perhatikan karena kondisi motor yang kondisinya baik atau yang mungkin pernah kena laka atau Ya. lebah atau jatuh itu mungkin kita perlu bedakan karena Betul. itu perlu perhatian khusus ya. Ya, Tapi sebelum tipsnya dibahas terlalu dalam, jangan lupa untuk subscribe, Ya. share, like dan komen ya nanti di bawah ini. Itu membuat kita untuk Semangat. terus bersemangat membuat konten-konten informatif tentang dunia otomotif, khususnya roda 2 di Indonesia ya, roda 2 Ya. premium ya. Sebelum kita bahas, yang paling penting dasarnya apa tuh? Kalau kita mau pilih Surat-surat keabsahan kendaraan apa aja tuh surat-surat itu nomor satu. Jadi kita beli motor yang sesuai undang-undang. Jadi surat-surat kita harus lengkap, BPKB, STNK, dan itu ada setnya kayak faktur, NIK segala macam di dalamnya. Nah itu tapi lebih ke legalitas kendaraan. Jadi pastikan kendaraan yang kita beli itu legal, legalitasnya dulu Ya. ya. Yang kita tanyakan legalitasnya apa seperti itu. sesuai apa enggak di kendaraan dan di bukunya. Kalau kita beli, katakanlah kita beli itu online, jarak jauh ya. Ya, Mungkinkah kalau identitas itu fotonya cara tahu apakah itu real bener-bener BPKB itu Asli ada atau atau hanya sekedar foto ngambil dari orang, itu biasanya gimana? Mungkin ada sedikit biasanya sih kalau kita dikirim foto BPKB itu kita cocokkan dengan STNK-nya ya dari foto juga artinya Dari kan. foto, Dari ya. motornya juga Iya. di foto nomor rangka di motor, nomor mesin Iya. di motor. Tapi tetap itu nggak bisa menjamin. ya. Meskipun foto cocok, belum tentu itu barang yang Barangnya benar ada, benar. atau barangnya ada atau Nah. enggak. Nah, Ini ada satu tips sih, saya pernah, mungkin Bung Moge pernah ngalamin juga. Akhirnya Bung Moge mencoba untuk video call. ya Video call pastikan BPKB itu betul-betul di tangan. ada. Itu sudah pasti tidak bisa lepas. Ya. Lepas dari BPKB itu asli apa tidak, kita Apa tetap tidak, nggak tahu. kita nggak tahu. Tapi minimal orangnya bisa menunjukkan BPKB-nya dari video call-nya itu, tunjukkan STNK-nya. Dan kalau bisa, kalau hanya foto, minimal di foto itu ada secari kertas yang nomor HP kita, dia suruh tulis ya, Ya, bisa juga, bisa atau juga. nama kita juga, atau bukti chat kita yang terbaru didekatkan ke STNK atau ke BPKB. Jadi metode yang Bung Moge bilang ini kita meminimalisasi resiko. Jangan-jangan- Resiko tetap ada, tapi kita minimalisasi dengan cara itu. Betul. Oke, itu dari segi legalitas ya. Ya. Kalau kayak gitu nanti kita kayaknya perlu memperlihatkan dari segi kendaraannya langsung. Benar, nanti kita lihat di kendaraannya langsung. Tadi pertama kita bicara legalitas. Legalitas, yang Yang pertama kedua kondisi kendaraan. kondisi kendaraan. Itu yang pasti kita perhatikan. Nanti kita lihat langsung di motornya. Salah satu contoh motor yang motornya. telah kita hadirkan Jadi, untuk kita pastikan. Apa yang kita perlu perhatikan? Tapi ya secara garis besar itu. Ya, kalau kayak begitu pemirsa Autosmart TV jangan kemana-mana. Kita akan memperlihatkan tips dari Bung Oto untuk bagaimana memperlihatkan kondisi motor yang layak atau yang memiliki legalitas yang tadi sudah kita bahas, dan juga kondisi yang ada di fisik kendaraan itu, Ya. apakah kendaraan tersebut kondisinya baik atau layak atau pernah accident atau gimana. Kita akan segera lihat. Jangan kemana-mana, tetap di Autosmart TV. Autosmart TV.
Oke, Bung Oto silakan. Oke, kita Jelaskan kembali apa lagi. yang perlu Sekarang kita diperhatikan. jelaskan langsung di kendaraannya. Oke. Jadi seperti yang tadi kita awalnya tentang keabsahan surat. Nah, itu yang kita cocokkan adalah nomor angka. Betul. Nomor angka ada di sini sama nomor mesin. Apakah sudah sesuai dengan di BPKB-nya dan surat-surat STNK-nya lain-lain. Iya, nomornya ya. Nah, setelah itu kita lihat kendaraan secara umum ya. Kita kelihatan dulu secara umum seperti apa, kondisinya bagaimana. Lalu kita ke poin yang tadi yang pertama, ban ya. Ban. Nah, sekarang kalau kita lihat ban, ini seperti yang teman-teman bisa lihat ya. Coba lihat dari atas sini, Bung Moge. Ini udah mulai flat bagian sini. Kelihatan harusnya kan dia lingkarnya sempurna. Ini udah mulai flat bagian sini. Ini artinya udah mulai ada aus di sini. Memang karena motor gini jarang dipakai, ausnya biasanya ya di sini-sini aja. Oke, di tengah-tengahnya ini ya. Ya, kelihatan kalau dari atas bentuknya itu agak flat, lalu melingkar lagi. Oh ya, agak ngotak ini. Ya, artinya kalau mau pengendalian yang lebih baik harus diganti ini. Harus diganti. Ya. Dari ban ini apa yang Nah, diperhatikan? dari ban biasanya tertulis ada tahun produksinya. Jadi kalau misalnya tertulis kayak 22/18 misalnya, Iya. itu artinya minggu ke-22 tahun 2018 produksi bannya. Jadi kalau kita bilang expiry date kurang lebih 5 tahun, ya kita bisa hitung sendiri kira-kira nyampe di mana. Oke. Jadi dari ban itu punya expiry date juga ya? Betul, Oke, betul. Terus Oke, setelah itu kita lihat mesin ya. mesin. Suspensi dulu. betul, suspensi. Nah, suspensi biasanya seal itu yang sering bocor ini. Daerah depan sini. Ini nanti kelihatan ada kayak tetesan oli. Kalau semakin parah akan semakin banyak sampai netes. Sampai Dipegang sini. gini harus kering nggak sih? Harus kering. Harus Ya, kering. ini Kalau harus ada kering. licin-licin gitu. Nah, berarti itu ada tanda-tanda sealnya udah mulai aus, bisa kotor. seal itu karet ya? Ya, Karet yang udah benar anu ya? yang di dalamnya sini. Bisa dibenerin dong berarti. Bisa ya? diganti, bisa dibersihkan. Bisa dibersihkan. Sebenarnya ada namanya seal mate kalau nggak salah, itu malah lebih mudah, kita nggak usah ganti. Kita bisa bersihkan aja, dia bisa baik lagi. Cuman belum tentu bisa gitu kalau udah aus. Oke, terus lainnya? Bung? Setelah itu mesin, kita perhatikan mesin. Apakah di bawah-bawah sini ada bekas rembesan oli? Itu kelihatan biasanya, dan karat-karat di mesin. Biasanya kalau Harley itu sering di daerah busi ada karat-karat. Nah, itu artinya motor ini sering terekspos air atau air asin atau udara kelembapan. Nah, Ini itu mesinnya ini ya. kita lihat bersih. Kita lihat nggak ada oli-oli di bawah, Woi, bersih. nggak ada rembesan, berarti oke. Waduh, mantap. Kita perhatikan juga seperti air radiator, karena ini yang liquid cooled ya. Kalau ada yang air cooled nggak pakai. Ngomong-ngomong, lihat gini aja Bung Boge keracun nih. Ya. Lainnya, Bung. Ya, tadi Mungkin kita dari- suspensi, mesin, lalu kita rem. Nah, ini rem. kita cek sambil jalan. Jadi Betul. seperti apa pengereman ini? Apakah dia linear, artinya semakin ditekan sesuai dia berhentinya oke dan nggak ada getarnya. Linear berarti berhenti sesuai dengan tekanan. Sesuai dengan Kekuatan tekanan. ya. Nah, kalau ada getar, itu biasanya di sini kelihatan kita. Ada garis-garis nggak rata. Kalau ini masih tergolong oke. Nah, biasanya kita lihat ada kayak baret-baret sudahan. Nah, itu artinya dari kampas rem ini yang udah mulai aus, Ya. dia makan disc brake-nya. Oh. Biasanya sih bunyi. Ada bunyi ngik waktu kita ngerem. Oke. Nah, itu udah kelihatan dari situ. Lalu dari tongkrongan, oke, body. body. Nah, ini kita lihat secara kasat mata langsung kelihatan pasti kayak ini ada kecil-kecil kayak gini. Nah, ini kita langsung kelihatan. Nah, kalau pernah jatuh atau enggak, itu kita bisa ngeceknya. Biasanya kan kalau jatuh yang kena sini. Iya. Sini. Nah, Bagian paling luar ya. ya, sini-sini. Nah, ini biasanya Iya, orang saya di ulangi. sini. Biasa orang bisa ganti. Brake ini ya. Biasanya kalau aftermarket dia ganti supaya nggak kelihatan. Nah, tapi kalau selama itu rebah biasa, sebenarnya sih nggak terlalu pengaruh ya Iya. sama struktur kendaraan. Yang kita takutkan itu yang kecelakaan, yang sudah terlibat laka. Betul. Nah, itu sebenarnya gampang kita lihatnya di sini. Ini ada bump stopnya. Iya. Jadi setir kita mentok sampai mana. Pada saat motor jatuh, biasanya ini akan mentok ke salah satu sisi antara kanan atau kiri. Ini akan kelihatan. Bump stop ini akan penyok atau rusak di sini. Ini langsung kelihatan. Oke. Nah, itu paling gampang, dan dia kan nggak bakal ganti ini karena ini ganti struktur. Oke. Nah, jadi ini yang biasanya dilewatkan. Kalau Bisa aksesoris luar dilewatkan. bisa kelihatan mulus. Nah, tapi itu kita bisa lihat di situ. Jadi itu salah satu tips selain
pertanyaannya adalah selain tadi yang paling susah diganti adalah yang ini ya, poros Asia ini ya. Benar. Frame-nya ini ya, Dia ada bagian bump dari stopnya ini. bagian dari frame. Nah, ini yang benar-benar ketahuan kalau pernah laka apa tidak. Biasanya di situ ya. Tapi kalau hanya sekedar ini rebah aja mungkin bisa diganti. Ya. Oleh karena itu, Bung Moge juga biasanya tipsnya coba lihat part orinya lengkap apa enggak. Benar. Biasanya Bung Moge seperti gitu karena tujuannya Bung Moge ingin mengidentifikasi penggunaan motor sebelumnya itu bagaimana. Apakah barang orinya ada? Ya, atau rapi apa tidak, kurang Ya, lebih benar. seperti kayak gitu. Karena seringkali barang orinya habis rebah, dia ganti yang aftermarket. Oke. Nah, itu kita kelihatan. Siap kalau kayak gitu. Terima kasih Bung Oto infonya. Kita bahas yang lain-lainnya lagi. Siap. Oke Bung Oto, kalau kayak gitu ada tips terakhir nih sebelum kita tutup episode kali ini. Ya, jadi tetap yang kita perhatikan barang-barang itu ya, legalitas, kondisi kendaraan secara umum. Ya. Paling urutannya- bagus kalau memang kita bisa melihat barangnya langsung, itu Betul. lebih bagus. Atau mau lebih ekstrim lagi kita bawa mekanik. mekanik. Atau Ya. kalau kita udah paham sendiri juga nggak apa-apa. Ya. Yang pertama urutannya legalitas, kedua dari kaki-kaki dulu, ban, Ya, suspensi, mesin, mesin, kondisi bodi, ya, dan pernak-pernik lain yang kita bisa lihat apakah motor itu pernah accident apa ya. enggak. Dan kurang Mesin lebih itu pun kalau kita nyalakan kita kurang lebih bisa tahu lah apakah itu ada masalah di mesin atau enggak. oke. Asap dari knalpot yang keluar, kalau misalnya berwarna biru atau berwarna putih itu Iya. ada bedanya. Apa tuh? Kalau yang biru itu kebanyakan karena oli. Jadi ada oli yang masuk, itu artinya mesinnya udah mulai ada kebocoran, ada aus di dalam, olinya masuk. Kalau putih itu biasanya dari radiator. Radiator. Jadi, air radiator yang masuk ke dalam mesin, Radiator masuk ke dalam ikut terbakar ya. Kalau moge yang jarang dipakai, bensin itu sering ada di tangki, itu bisa expired atau pengaruh nggak? Ya sebenarnya kalau expired sih enggak, Enggak, tapi cuman- tapi secara chemical dia ada strukturnya sedikit berubah. Oh, Jadi biasanya memang dipakainya nggak enak, berebet atau apa. Kalau motor udah lama, misal kita bilang udah kayak 3 tahun, diem nggak pernah nyalain, lebih baik bensin dikuras, buang, kita isi baru. oke. Masuk akal sih. Soalnya ada orang yang bilang ini bensinnya udah expired Pak. Iya. Ternyata itu itu ya perlu di ini lagi, Ya, perlu dikuras. di lagi. Dikuras. Oke, kalau kayak gitu pemirsa, tadi sedikit tips dan kita sudah memperlihatkan di mana letak-letak yang perlu kita consider di sepeda motornya. Semoga ini bisa bermanfaat. Maksud kami untuk pemirsa Otosmart TV, dan pastinya kita akan kembali di episode berikutnya dengan informatif tentang motor ya, motor premium bersama Bung Oto, Bung Moge di Otosmart TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Yang terakhir, gunakan masker, hand sanitizer, jaga jarak, jaga kita harus jarak, mendukung cuci program tangan. pemerintah di Pastikan melawan kita pandemi. aman sehingga keluarga kita juga aman. Oke, yang terakhir mari kita sama-sama katakan Salam Moge. Acara ini dipersembahkan oleh